Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alaizeta dengan NIM 2006-2009, Program Studi Teknik Sipil Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi pekerjaan pemasangan ballplank. Tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui teknik pemasangan ballplank. Landasan teori. Sebelum dilakukan pekerjaan penggalian tanah untuk fondasi, tukang bangunan perlu membuat dan memasang papan ballplank. Istilah ballplank didefinisikan sebagai patok kayu sementara yang dibuat untuk menentukan atau menjadi lokasi titik-titik as bangunan yang biasa dibuat dengan papan dan dipaku yang dibuat dengan sesuai gambar denah yang telah direncanakan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan ballplank. Yang pertama adalah sebagai tempat penentuan titik-titik as bangunan yang nantinya digunakan untuk penentuan jalur atau arah fondasi yang membantu bagi proses pembuatan fondasi. Yang kedua, sebagai dasar untuk membuat ukuran tinggi, level, file penentuan ketinggian lantai bangunan dan permukaan jalan. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk pekerjaan fondasi, kolom, dan pemasangan dinding bata. Syarat-syarat memasang ballplank. Yang pertama, kedudukan patoknya harus berjarak cukup dari rencana pekerjaan galian. Hal ini untuk menghindari adanya ballplank goyah akibat pelaksanaan pekerjaan galian fondasi. Yang kedua, pilih papan kayu sebagai ballplank yang bisa dipakai untuk posisi pemasangan paku pengikat benang. Yang ketiga, harus dibuat sisi atas ballplank harus terletak pada satu bidang rata dengan sambungan papan ballplank lainnya. Yang keempat, letak pemasangan papan ballplank harus seragam. Yang kelima, garis benang yang dipasang pada ballplank merupakan as garis tengah dari rencana pemasangan fondasi dan dinding batu bata, jadi harus benar-benar sejajar dan siku. Alat dan bahan pekerjaan ballplank. Pekerjaan ballplank biasanya dimulai setelah lahan di-clearing dan siap untuk digali fondasinya. Untuk bangunan yang tidak terlalu besar, bahan-bahan yang digunakan antara lain kayu usuk ukuran 5/7 sebagai patok, papan kayu kualitas rendah, paku, dan benang. Sedangkan alat yang digunakan untuk memasang ballplank cukup sederhana, antara lain linggis, palu, meteran, teodolit jika diperlukan. Alat teodolit ini digunakan untuk menentukan siku-siku as bangunan. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menentukan titik-titik fondasi dan level ballplank. Apabila tidak tersedia alat teodolit, maka penentuan siku-siku as bangunan bisa menggunakan rumus Pythagoras. Selanjutnya, cara memasang ballplank dengan benar. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, menentukan titik-titik ballplank sesuai dengan rencana denah rumah. Yang ketiga, memasang patok ke dalam tanah. Panjang patok disesuaikan dengan tinggi ballplank. Usahakan bagian kayu yang masuk tanah sekitar 40% dari panjang patok. Selanjutnya, apabila papan kayu akan dibuat mengelilingi area kerja, maka pemasangan patok bisa dibuat dengan jarak per 1,5 meter sampai 1,7 meter. Langkah selanjutnya adalah memasang papan kayu berukuran 2/20. Level top papan kayu disesuaikan dengan rencana ketinggian lantai. Biasanya diturunkan sedikit beberapa senti karena level 0,00 akan disetel menggunakan paku. Selanjutnya, memasang paku sebagai top level rencana 0,00. Paku yang digunakan bisa menggunakan paku 7,5 cm atau 10 cm. Paku disisakan 40% di atas papan kayu. Selanjutnya, agar elevasi paku bisa seragam, bisa menggunakan alat ukur selang air, teodolit, maupun waterpass. Dan selanjutnya, membuat siku-siku as bangunan dengan benang. Pembuatan siku-siku bisa menggunakan Pythagoras maupun alat teodolit, setelah siku benang dipasang sesuai dengan as fondasi. Baiklah, demikianlah penyampaian materi saya tentang pekerjaan pemasangan ballplank. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.